Selamat datang semuanya di Warung Bude Yanti. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada akhirnya berhadapan dengan puluhan ribu prajurit Taiksu, lalu melihat banyak prajurit yang membentang di kehampaan. Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Xiao Yan pun segera berteriak kepada prajurit yang Xiao Yan bawa dari alam iblis keabadian kuno. Xiao Yan berkata bahwa saudara-saudara dari alam iblis keabadian kuno akan segera direpotkan. Jangan biarkan satupun semut yang menyerang Sensi pada saat ini ditinggalkan hidup-hidup. Kelompok keabadian dewa dari alam iblis keabadian kuno pada saat ini berteriak serempak ketika menyetujui perkataan Xiao Yan. Mereka semua telah mengikuti Xiao Yan dan mereka semua mematuhi perintah Xiao Yan. Faktanya alasan mereka sesungguhnya pada saat ini sangatlah sederhana. Invasi Taiksu ke Sensi pada dasarnya sama dengan penghalang dunia alam iblis keabadian yang hancur. Jika penghalang dunia ini tidak dapat diperbaiki, alam iblis keabadian kuno akan berakhir dengan menjadi dunia yang dimusnahkan. Xiao Yan adalah penyelamat mereka, oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar bersiap menjadi prajurit yang tidak takut mati. Terlebih lagi mereka juga melihat temperamen seorang pemimpin dalam diri Xiao Yan. Hal ini pada akhirnya membuat mereka benar-benar memiliki tekad yang begitu kuat. Sementara itu di sisi yang berseberangan pada saat ini Li Hai segera bergegas sedikit ke depan. Li Hai berteriak bahwa anak ini benar-benar tidak berani keluar. Jika begitu permasalahannya maka dirinya pada saat ini akan menghabisi mereka. Sosoknya pada akhirnya kembali melesat sambil berteriak agar semua para prajurit Taiksu seketika menyerang. Li Hai maju terlebih dahulu sesungguhnya bukan karena dirinya berani tetapi karena dirinya ingin mendapatkan pujian. Terlebih lagi siapapun yang menyerang terlebih dahulu akan bisa menghabisi pemimpin lawan. Sementara itu di belakang Susi pada saat ini tampak terlihat jauh lebih tenang. Namun meskipun begitu ada tatapan serius di matanya. Melihat Su Xiang masih belum bergerak, Bai Lin dengan armor berwarna putih salju pada saat ini segera menghampirinya. Sosoknya segera bertanya apakah menurut saudara Susi ada sesuatu yang salah. Susi pada saat ini segera menjelaskan sebaiknya mereka berhati-hati. Dirinya pernah melihat bahtera ini sebelumnya. Bahtera ini tidak biasa dan mereka berasal dari dunia dewa kuno. Dirinya sudah lama berada di Sensi dan dirinya mengetahui tentang alam dewa kuno. Mendengar hal ini Bai Lin pun seketika bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Jika begitu permasalahannya dengan kekuatan Taiksu yang ada, jika seorang keabadian dewa yang kuat muncul mereka tidak akan bisa menghadapi sosok-sosok ini. Mendengar hal tersebut Susi pun segera mengangguk dan pupil matanya pada saat ini menyusut. Sosoknya segera memerintahkan Bai Lin untuk pergi mencari bantuan. Bai Lin langsung mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Susi. Dirinya seketika segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini pergi bersama-sama. Susi menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya pada saat ini tidak bisa pergi. Jika dirinya pergi maka tidak akan ada yang bisa menghentikan sosok-sosok ini. Sebaiknya Bai Lin pada saat ini pergi memberitahu bala bantuan terdekat bahwa ada musuh yang kuat di tempat ini. Bai Lin pun menggertakkan gigi dan hanya bisa mematuhi perintah dari Susi. Sosoknya tidak lagi berani ragu dan segera melesat ke kejauhan bersama dengan beberapa sosok. Sementara itu Susi pada saat ini segera berteriak ketika memerintahkan para prajurit Taiksu untuk mengeluarkan formasi terkuat mereka. Mereka juga harus menambahkan alam gelap kehampaan di kondisi terkuatnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini puluhan ribu keabadian dewa dari alam iblis keabadian kuno pada akhirnya bergegas keluar dari bahtera. Momentum yang terpancar dari mereka pada saat ini benar-benar terasa luar biasa. Susi juga pada saat ini mengerutkan kening dan dirinya segera menemukan sesuatu yang aneh. Di bawah penindasan ganda dari formasi yang dibentuk oleh Taiksu seharusnya orang-orang ini akan terpengaruh sampai batas tertentu.
namun faktanya pada saat ini sosok-sosok yang keluar dari Bahtera benar-benar bergegas tanpa adanya hambatan. Perang benar-benar akan segera pecah dan ini benar-benar merupakan suatu kekuatan yang absolut. Di depan mata Susi pada saat ini sosok-sosok yang baru saja melesat benar-benar bisa menghancurkan para prajurit Taiksu dengan begitu mudahnya. Melihat situasi yang kurang baik, Li Hai juga pada saat ini segera berhenti dan memutuskan untuk mundur dengan kecepatan penuh. Sosoknya kembali menatap ke arah Susi dan berteriak keras bahwa mereka tampaknya telah terjatuh dalam sebuah jebakan. Susi pada saat ini hanya berdiri dengan mata acuh tak acuh. Bersamaan dengan hal tersebut sesosok tubuh pada saat ini tanpa diduga segera muncul di belakang Li Hai. Keduanya pada saat ini melihat bayangan yang menderu dan sosok Li Hai pada akhirnya benar-benar dihajar dengan keras hingga melesat mundur. Susi pun terkejut dan tanpa sadar berteriak bahwa orang ini benar-benar merajalela. Melihat Li Hai yang dipukul mundur, Susi pada akhir segera mengeluarkan pedang pengejar jiwa kehampaan. Sosoknya meledak dengan teriakan yang kuat sebelum akhirnya raungan naga pada saat ini segera bergema ketika dirinya melesatkan pedangnya ke arah Xiao Yan. Merasakan keganasan dari pedang yang menderu, kaki Xiao Yan pada saat ini bersinar dengan kilat. Sosok Xiao Yan mundur ratusan meter. Pada saat yang sama segel bintang Seil di antara alis Xiao Yan juga bersinar terang. Xiao Yan lanjut mengangkat tangannya dan Xiao Yan mengarahkan jarinya ke udara ketika mengeluarkan teknik jari penghancur bintang. Angin menderu dan jari besar dengan cepat terkondensasi dengan cahaya keemasan. Tanpa banyak basa-basi jari ini segera dilesatkan ke arah lesatan pedang Susi. Keduanya seketika bertabrakan dengan sengit dan Susi pada saat ini memiliki ekspresi yang tampak serius. Namun meskipun begitu dirinya masih memiliki kepercayaan diri dengan kekuatan pedangnya. Sesaat kemudian suara pecah benar-benar datang dari jari penghancur bintang milik Xiao Yan. Tubuh pedang ini juga langsung menembus jari Xiao Yan. Lesatan pedang ini juga tanpa penundaan lagi langsung melesat menusuk ke arah Xiao Yan. Susi pun segera berteriak bahwa dirinya hanyalah seekor semut dan bahkan dirinya tidak bisa menangkap energi pedang milik Susi. Susi pada saat ini tampak memiliki kebanggaan dan berpikir tampaknya Xiao Yan tidak sekuat yang dirinya kira. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini banyak orang dari alam iblis keabadian kuno yang seketika mengelilingi Susi. Melihat hal tersebut Xiao Yan melambaikan tangannya dan dengan tegas segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa mereka bisa menyerahkan orang ini kepada Xiao Yan dan mereka hanya perlu menghabiskan orang lainnya. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan pedang berat misterius miliknya dan kilatan petir di bawah kakinya mulai melesat. Xiao Yan menghindari serangan Susi sebelum akhirnya Xiao Yan segera melepaskan teknik yang bernama tebasan Qian Qiu. Xiao Yan mengeluarkan teknik tebasan pertama untuk berhadapan dengan Susi. Susi juga pada saat ini mengayunkan pedang pengejar jiwa penghancur kehampaan ke arah Xiao Yan. Keduanya kembali memulai bentrokan. Benturan di antara kedua belah pihak menyebabkan seluruh kehampaan pada saat ini berfluktuasi. Susi pada saat ini terus-menerus melambaikan kekuatan pedang yang semakin kuat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga secara bertahap mengeluarkan lesatan kedua dari teknik pedang tebasan Qian Qiu. Xiao Yan tampak terlihat tenang ketika menghadapi sarkasme yang terus-menerus melonjak dari wajah Susi. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan Susi di hadapannya ini bahkan belum menerobos keabadian para dewa. Dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini tentu saja siapapun di bawah keabadian dewa tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Xiao Yan. Itulah mengapa Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat tenang ketika berhadapan dengan Susi. Xiao Yan juga tidak berniat untuk langsung menghabisi Susi di dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain setelah menerima serangan Xiao Yan, Li Hai segera menyadari ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mundur ke lokasi Dewa Taiksu. Li Hai bergumam bahwa orang ini benar-benar terlalu kuat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan ini benar-benar sungguh sangat sial.
Secara logika mereka semua seharusnya berada di medan perang utama utara. Mata Li Hai dipenuhi dengan kepanikan terlebih lagi ketika dirinya melihat pertempuran antara Su Si dengan Xiao Yan. Dirinya pada akhirnya memiliki tatapan licik di matanya dan dirinya segera mengerutkan kening. Sosoknya lanjut bergumam bahwa mereka benar-benar bukan tandingan sosok-sosok ini. Jika mereka terus tinggal di sini maka mereka akan berakhir dengan kematian. Dirinya harus segera pergi dan bertanya kepada jenderal terkuat yang bertanggung jawab atas kehampaan Laut Barat. Li Hai pada akhirnya langsung mengendalikan Dewa Taiksu dan berniat untuk meninggalkan tempat ini. Li Hai juga berteriak kepada Su Si bahwa demi situasi keseluruhan Su Si tidak bisa menyalahkan Li Hai karena hanya dengan cara ini mereka akan bisa selamat. Mereka akan segera mengirim bantuan setelah mereka memberitahu Jenderal Meng Sen. Su Si segera menyadari adanya yang tidak beres setelah mendengar teriakan dari Li Hai. Dirinya tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah lokasi Dewa Taiksu. Tanpa adanya Dewa Taiksu sebagai kartu truf mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Su Si pun segera berteriak apakah sesungguhnya yang diinginkan oleh Li Hai. Namun pada saat ini Li Hai benar-benar telah mengendalikan Dewa Taiksu. Saat kehampaan berguncang Xiao Yan pun seketika sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan memanfaatkan perhatian Su Si yang terganggu dan Xiao Yan segera melesatkan teknik tebasan Qian Qiu yang ketiga. Ledakan pun seketika terjadi dengan serangan Xiao Yan yang pada akhirnya melesat ke arah Su Si. Sementara itu Su Si kembali tersadar dan memandang ke arah Xiao Yan yang melesatkan serangan. Dirinya lanjut mengangkat jarinya dan memerintahkan pedang pengejar jiwa untuk melesat ke arah serangan Xiao Yan. Benturan pada akhirnya kembali terjadi dan tabrakan sengit lainnya pada saat ini mengguncang kehampaan. Selanjutnya pada saat ini meskipun pedang pengejar jiwa kehampaan tampak terlihat kuat, retakan pada akhirnya muncul di tubuh pedang tersebut dan menyebar dengan cepat. Pedang ini seketika hancur menjadi beberapa bagian dan Su Si pada saat ini mengerutkan kening. Selanjutnya Su Si seketika mengeluarkan senjata lainnya dan sebuah pesawat ulang-alik yang muncul di depannya. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan bisa merasakan adanya kebencian yang tidak ada habisnya seperti senjata Su Si sebelumnya. Xiao Yan pun segera menyadari dan bergumam bahwa benda ini sebenarnya dimurnikan atau disucikan dengan pengorbanan jiwa. Sepertinya seorang pemimpin Taiksu telah menodai tangannya dengan darah begitu banyak makhluk sensi. Mata Xiao Yan pada akhirnya menjadi sangat dingin dan Xiao Yan kembali dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Xiao Yan tidak lagi bisa tahan dan segel bintang 9 kembali berkedip di antara alis Xiao Yan. Begitu pesawat ulang-alik hitam dilesatkan ke arah Xiao Yan saat ini Xiao Yan segera melambaikan tangannya. Tubuh Xiao Yan bersinar dengan cahaya keemasan ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik tubuh fantasi emas. Selanjutnya Xiao Yan melesatkan kelima jarinya menangkap pesawat ulang-alik. Ledakan pun seketika terjadi ketika kelima jari Xiao Yan terkepal dan pesawat ulang-alik ini benar-benar terlempar mundur. Xiao Yan juga pada saat ini langsung melesat dengan telapak kakinya dan guntur ekstrim seketika memindahkan Xiao Yan dengan begitu cepat. Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakang Su Si. Su Si dengan panik pada saat ini segera mengeluarkan perisai kehampaan. Dirinya mencoba untuk menahan serangan yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiao Yan. Tinju Xiao Yan saat ini juga tidak memberi Su Si kesempatan untuk bertahan. Perisai yang dibentuk oleh Su Si pada saat ini berubah menjadi ukuran yang sangat besar ketika berhadapan dengan tinju Xiao Yan. Namun perisai ini tidak bisa berhadapan dengan serangan Xiao Yan dan seketika hancur berkeping-keping. Su Si juga pada saat ini menggertakkan giginya dan dirinya sekali lagi mengeluarkan harta karun yang pada akhirnya menyebabkan sosoknya bergerak hingga ribuan meter dalam sekejap. Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam bahwa dengan sumber dayanya Taiksu sesungguhnya dapat membuat begitu banyak senjata unik.
Namun tidak peduli seberapa keras Susi menghindari Xiao Yan dengan guntur ekstrim yang dimiliki oleh Xiao Yan, pelarian seperti ini tidak akan ada artinya. Di sisi lain Susi pada saat ini mengutuk dengan keras atas apa yang dilakukan oleh Li Hai sebelumnya. Namun bersama dengan hal tersebut ada suara gemuruh di belakangnya dan Susi buru-buru berbalik dengan ketakutan di matanya. Susi pada saat ini tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya dan dirinya tampaknya ingin bernegosiasi dengan Xiao Yan. Susi pun berkata bahwa jika dirinya berani mengambil tindakan dirinya pasti tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berbisik di telinga Susi bahwa dirinya terlambat. Selanjutnya sosok Xiao Yan kembali berpindah dan telah berada di hadapan Susi. Tinju Xiao Yan dilesatkan dan langsung mengenai perut Susi. Susi pun dengan cepat bereaksi dan Void God Armor di tubuhnya juga merasakan adanya ancaman. Sebuah perisai pada saat ini terbentuk dari Void God Armor ketika berhadapan dengan tinju Xiao Yan. Ledakan pun seketika terjadi dan terdengar suara teredam diiringi dengan suara pecah dan erangan teredam Susi. Kekuatan ini menyebabkan perisainya hancur dan dampaknya tidak bisa ditahan oleh Susi. Dampak benturan ini juga tidaklah ringan. Susi merasakan adanya krisis hidup dan mati dan sosoknya tiba-tiba bergerak. Cahaya hitam muncul di tangannya menyebabkan sosok Susi berteleportasi ribuan meter jauhnya. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus mengejar Susi membuat Susi tidak mungkin untuk bisa melarikan diri. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam bahwa Void God Armor mereka telah menjadi semakin kuat lagi. Pukulan Xiao Yan benar-benar gagal melukai orang ini secara serius. Sementara itu di sisi lain melihat Xiao Yan yang terus-menerus mengejar Susi, dirinya pada akhirnya berteriak ketika mengaktifkan formasi lagi. 9 bola cahaya ungu kehitaman tiba-tiba muncul di udara tipis dan kekuatan dahsyat tiba-tiba menyelimuti Xiao Yan. Hal ini menyebabkan sosok Xiao Yan tiba-tiba sedikit membeku. Susi pun bergumam untungnya dirinya pada saat ini masih memiliki formasi ini. Formasi ini akan menjebaknya setidaknya selama 10 tarikan nafas. Hal ini sudah cukup bagi Susi untuk melesat pergi menjauh dari pusat pertempuran. Namun begitu kata-katanya terdengar, pupil mata Susi seketika gemetar. Dirinya melihat sekeliling di mana para prajurit Taiksu semuanya benar-benar telah dimusnahkan. Susi tidak menyangka bahwa semuanya benar-benar bisa dilakukan dengan begitu cepat. Ada puluhan ribu prajurit Taiksu dan ini bukanlah prajurit Taiksu biasa. Mereka memiliki kekuatan keabadian dari Void God Armor yang mereka gunakan. Susi menggertakkan giginya sebelum akhirnya sosoknya tiba-tiba merasakan krisis lagi. Susi pun hanya bisa tertegun dan tidak lagi bisa karena dipenuhi dengan keterkejutan. Dirinya juga seketika menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar bisa lolos dari formasi pengekangan miliknya. Hal ini membuatnya semakin takut. Susi pun bertanya-tanya bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi dan bagaimana orang ini bisa melepaskan diri dengan begitu cepat dari formasi Susi. Bersamaan dengan Susi yang pada saat ini melongo, sebuah suara juga terdengar di belakang telinga Susi. Suara tersebut bersumber dari Xiao Yan ketika bertanya sebaiknya dirinya menceritakan tentang Taiksu. Susi seketika merasa benar-benar diliputi dengan aura kematian, tetapi dirinya tidak berani meninggalkan posisinya. Dirinya tidak lagi memilih untuk melarikan diri karena dirinya tidak lagi memiliki kesempatan sama sekali. Susi dengan getir hanya bisa balik bertanya siapakah sesungguhnya sosok ini. Begitu selesai berbicara pada saat ini bisa merasakan adanya telapak tangan yang menekan kepalanya. Krisis hidup dan mati juga pada saat ini tiba-tiba menyelimuti tubuh Susi. Xiao Yan pada saat ini segera berkata sebaiknya dirinya pada saat ini memberikan jawaban yang benar. Xiao Yan pada saat ini ingin tahu berapa banyak bala bantuan yang ada di sekitar Susi. Susi tidak berani menyembunyikan informasi apapun dan berkata bahwa pada saat ini ada orang jenderal.
begitu dirinya selesai berbicara kepalanya seketika meledak dan hanya menyisakan tubuh tanpa kepala di hadapannya. Jiwa Susi juga tiba-tiba menjerit mencoba keluar dari tubuh dan melarikan diri. Xiao Yan pada saat ini dengan acuh tak acuh bergumam bahwa tidak banyak prajurit Taiksu yang memiliki jiwa. Jika begitu permasalahannya, maka orang ini dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang hidup. Kekuatan spiritual Xiao Yan yang berada di keadaan pada saat ini segera menyelimuti Susi untuk menggunakan teknik pencarian jiwa. Xiao Yan tidak memiliki banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengan Susi, karena bala bantuan Taiksu akan segera datang. Oleh karena itu Xiao Yan tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi dan Xiao Yan harus bisa menemukan informasi sedetail mungkin. Xiao Yan pun segera kembali fokus pada proses pencarian jiwa dan sesaat kemudian Xiao Yan mendapatkan ingatan yang sangat terbatas dari jiwa Susi. Jelas Taiksu telah memblokir ingatan mereka semua, oleh karena itu Xiao Yan hanya mendapatkan sedikit informasi. Xiao Yan menghela nafas dan bergumam, ternyata Jenderal Meng Shen merupakan orang yang terkuat yang berada di wilayah ini. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan Gou Yan dari lengan bajunya. Susi sepertinya tidak pernah menyangka hingga kematiannya bahwa formasi yang telah dirinya atur sebelumnya telah dihancurkan hanya dengan sekelebat mata oleh kekuatan Gou Yan. Dengan begitu maka formasi ini benar-benar tidak terlalu berpengaruh kepada Xiao Yan. Begitu Xiao Yan mengeluarkan Gou Yan, Xiao Yan pada saat ini segera meraih tubuh Susi dan mulai terbang kembali. Xiao Yan melihat sekeliling dan Xiao Yan segera meminta Gou Yan untuk menghapus semua segel perlindungan Void God Armor. Melihat keseriusan Xiao Yan, Gou Yan pada saat ini pada akhirnya segera mengikuti apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Matanya seketika memancarkan cahaya berwarna biru menyelimuti semua orang dari Taiksu yang telah mati, begitu juga dengan Susi. Sementara itu Xiao Yan segera mengeluarkan bendera penekan jiwa dan memanggil Ye Tian keluar darinya. Awan ungu kehitaman mengembun menjadi sesosok berambut ungu dan sepasang mata ungu bersinar dengan cahaya yang aneh. Xiao Yan memandang ke arah Ye Tian dan berkata sebaiknya Ye Tian melihat apakah Void God Armor ini dapat digunakan pada boneka iblis miliknya. Mereka akan mendapatkan bonus besar dalam kekuatan tempur dan pertahanan. Ye Tian tidak mengetahui apakah itu Void God Armor dan dirinya segera melihat ke arah bola hitam yang seperti cairan yang tergantung di sekelilingnya. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Ye Tian pada saat ini bisa mencobanya. Ye Tian menyilangkan tangan di depan dada dengan ekspresi arogan sebelum akhirnya melambaikan tangannya. Awan ungu besar muncul di belakangnya dengan banyak sosok yang tampak terlihat gelap. Ini semua adalah boneka iblis yang telah dimurnikan dari mayat yang dikumpulkan oleh Ye Tian. Kulit mereka tampak pucat, mata mereka terlihat ungu dan mulut serta hidung mereka menghembuskan udara ungu. Melihat pemandangan ini orang-orang kuat dari alam iblis keabadian kuno di sekitar menunjukkan kengerian di mata masing-masing. Mereka semua dengan jelas bisa merasakan fluktuasi yang besar dari sosok-sosok tersebut. Yang mengejutkannya lagi adalah sosok-sosok ini tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang tidak lemah. Namun meskipun mereka memiliki kekuatan yang kuat tetapi mereka tampaknya adalah benda mati dan dapat dikatakan sebuah boneka. Pada akhirnya Void God Armor yang ada di sekitar yang telah dipatahkan segelnya oleh Gou Yan diintegrasikan ke dalam setiap sosok yang dikeluarkan Ye Tian. Mereka semua pada akhirnya tampak seolah-olah telah berubah menjadi prajurit Taiksu sesungguhnya. Melihat pemandangan di depannya, mata Xiao Yan pada saat ini berkedip sebelum akhirnya Xiao Yan sedikit merenung. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa setelah sekelompok boneka iblis yang disempurnakan oleh Ye Tian ini dilengkapi dengan armor, kekuatan mereka pasti akan lebih tinggi daripada para prajurit Taiksu yang ada. Alasannya sangat sederhana karena para prajurit Taiksu ini terlahir dengan tubuh fisik dan mereka hanya memiliki kekuatan di tingkat Dogat.
hanya dengan bantuan Void God Armor tubuh mereka seketika akan dapat memenuhi syarat untuk memiliki kekuatan keabadian kaisar. Namun boneka Yan ini berbeda karena mereka awalnya adalah keabadian kaisar. Dengan Meng Void God Armor dapat dikatakan hal ini akan membuat kekuatan tempur mereka menjadi semakin kuat. Ye Tian juga pada saat ini tampak berbinar dan tersenyum melihat bonekanya mengenakan Void God Armor. Sosoknya tampak terlihat lebih puas terhadap Xiao Yan. Dirinya juga lanjut bergumam bahwa ini benar-benar tidak buruk. Cangkang kura-kura ini tidaklah buruk dan mereka memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, namun jumlahnya masih kurang cukup dan dirinya harus mengumpulkan 100.000 boneka iblis terlebih dahulu. Ye Tian pun segera melambaikan tangannya dan berniat untuk pergi meninggalkan Xiao Yan. Awan ungu kehitaman juga seketika menghilang dan kembali masuk ke dalam tubuh Ye Tian. Melihat hal ini Xiao Yan segera berteriak meminta Ye Tian untuk menunggu. Ye Tian pun seketika berhenti dan menatap ke arah Xiao Yan dengan marah sebelum akhirnya berkata sebaiknya Xiao Yan memberitahunya dengan cepat. Sambil tersenyum masam Xiao Yan segera mengeluarkan peti mati berwarna merah darah dan berkata bahwa dirinya punya klon lain di sini. Dirinya ingin meminta bantuan Ye Tian dan Xiao Yan menginginkan beberapa boneka iblis milik Ye Tian. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menyempurnakan klon Zuci dengan mencari boneka mayat yang memiliki 5 elemen. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Ye Tian pun segera berkata bahwa Xiao Yan bisa memilihnya sendiri. Xiao Yan pun segera melihat dan memeriksa sosok-sosok boneka yang baru saja dikeluarkan kembali oleh Ye Tian. Dari ribuan boneka yang ada pada saat ini Xiao Yan pada akhirnya mengambil lebih dari 1000 boneka. Namun Xiao Yan masih belum berniat untuk berhenti. Hal ini membuat Ye Tian merasakan sakit di tubuhnya begitu Xiao Yan mengambil banyak boneka miliknya. Ye Tian pada akhirnya kembali melambaikan tangannya dan mengambil peti mati merah darah di hadapan Xiao Yan ke dalam kabut berwarna ungu kehitaman. Sosoknya lanjut berkata sebaiknya Xiao Yan memberikan peti mati ini kepada Ye Tian. Dirinya akan membentuk boneka iblis ini menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Ye Tian dan mengucapkan terima kasih. Sementara itu Yan pada saat ini mengabaikan perkataan Xiao Yan dan segera memutuskan untuk bergegas pergi. Xiao Yan pada saat ini kembali memperingatkan Ye Tian agar dirinya jangan pergi terlalu jauh karena akan segera terjadi perang besar. Ye Tian segera berteriak sambil menghilang bahwa Xiao Yan benar-benar begitu bertele-tele. Dirinya juga tahu mengenai hal tersebut. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhir Xiao Yan kembali mengalihkan pandangannya ke area di sekitar. Xiao Yan lanjut menjentikkan jarinya dan pada saat ini tubuh yang tersisa di kehampaan seketika dihancurkan menjadi abu. Hanya tubuh dari Susi yang pada saat ini masih belum mati dan Xiao Yan sengaja membiarkannya hidup. Susi memiliki jiwa dan dirinya pada saat ini masih belum menghancurkan dirinya sendiri. Kepala Susi yang meledak juga pada saat ini telah kembali sembuh tetapi Xiao Yan kembali melukai Susi hingga dirinya menjadi semakin lemah. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam bahwa Xiao Yan tentu saja ingin menggunakan darah dan jiwa Zuci untuk memberikan penghormatan kepada ribuan makhluk hidup sensi di kehampaan Laut Barat yang telah mati. Begitu selesai berbicara Xiao Yan mengeluarkan banyak pil racun dan mengubahnya menjadi cairan sebelum akhirnya secara paksa memasukkannya ke dalam tubuh Susi. Xiao Yan lanjut mengeluarkan rantai besi dan menggantung tubuh Susi di bahtera. Xiao Yan membiarkan tubuh Susi membusuk akibat racun dan Xiao Yan tidak menanggapi teriakan Susi. Susi tidak lagi menggunakan Void God Armor dan dirinya akan dapat dengan mudah ditekan oleh siapapun di dalam bahtera tanpa Xiao Yan mengambil tindakan. Xiao Yan pada saat ini bergumam bahwa kematian merupakan hal yang mudah. Namun Xiao Yan pada saat ini ingin orang-orang Taiksu ini hidup lebih buruk daripada kematian.
Begitu selesai bergumam, Xiao Yan berteriak perlahan kepada para prajurit dari alam iblis keabadian kuno bahwa mereka akan segera bergerak. Sementara itu di sisi lain di sebuah kehampaan terlihat ada pasukan Taiksu yang ditempatkan di kehampaan ini. Ada beberapa dewa Taiksu yang merupakan kekuatan terkuat Taiksu yang ditempatkan di tempat ini. Sosok Bailin juga pada saat ini telah tiba dan dirinya segera melaporkan semuanya dengan ekspresi cemas. Begitu menerima laporan ini, sosok yang bernama Jenderal Meng Sen pada akhirnya bergumam bahwa ini sungguh sangat menarik. Dirinya ingin melihat betapa beraninya seseorang muncul di kehampaan Laut Barat dan memprovokasi Taiksu. Kumpulkan semua komandan di kehampaan Laut Barat karena mereka harus mengepung dan menekan musuh-musuh ini. Begitu perkataannya terdengar pada saat ini tiba-tiba Li Hai datang. Bailin pun terkejut melihat sosok Li Hai yang kembali. Dirinya pun segera bertanya di manakah Komandan Susi. Li Hai dengan mata merah segera berkata bahwa situasinya mendesak dan musuh bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Agar mereka bisa selamat, Komandan Susi pada akhirnya memerintahkannya untuk mundur. Bailin segera menatap ke arah Li Hai dengan dingin karena dirinya tahu betul karakter seperti apa yang dimiliki oleh Li Hai. Sementara itu Li Hai pada saat ini segera menghadap kepada Jenderal Meng Sen dan berkata bahwa dirinya benar-benar ingin meminta tolong kepada Jenderal Meng Sen. Dirinya berharap Jenderal Meng Sen mengambil tindakan karena mereka harus memusnahkan semua orang ini. Sosok Jenderal Meng Sen pada saat ini sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Li Hai. Selanjutnya sosoknya menatap ke arah kejauhan dan bergumam bahwa awalnya jutaan pasukan ini akan dikirim ke garis depan. Ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahu Sensi bahwa Taiksu akan melesatkan serangan terakhir terkuat mereka. Pada saat ini dapat terlihat bahwa ada sosok Dewa Taiksu terbesar yang benar-benar memiliki tubuh yang luas, banyak sosok yang berdiri di dalamnya dan prajurit yang tidak terhitung jumlahnya berbaris dan totalnya mungkin mencapai jutaan makhluk. Ada juga banyak Dewa Taiksu yang lebih kecil yang terbentuk dari banyak binatang yang telah dirubah oleh Taiksu. Pada saat ini Jenderal Meng Sen segera melambaikan tangannya dan peta langit berbintang seketika muncul di hadapannya. Dirinya segera menemukan lokasi Xiao Yan dan bergumam bahwa ada 5 hingga 6 bahtera yang pergi. Beraninya mereka mengobrak-abrik Taiksu dan karena mereka telah menemukan lokasinya mereka akan segera memulai pergerakan. Sosok-sosok yang memberikan laporan pada akhirnya seketika mundur dan mempersiapkan untuk melakukan penyergapan. Sementara itu Meng Sen pada saat ini duduk dan berteriak apa yang pada saat ini mereka lakukan dengan hanya berdiri diam. Tidakkah mereka pada saat ini ingin mengganti pakaian Meng Sen? Begitu sosok tersebut berteriak pada saat ini ada 7 hingga 8 wanita yang tiba-tiba muncul di sekitaran. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Di antara sosok ini ada seorang wanita dengan rambut putih keperakan dan bermata putih. Ini merupakan ciri khas dari orang-orang alam spiritual. Mereka pada saat ini tampaknya benar-benar tidak lagi memiliki pilihan dan melakukan hal ini hanya untuk bertahan hidup. Begitu selesai pada saat ini sosok Meng Sen segera melambaikan tangannya dan pedang pemecah kehampaan seketika muncul. Sosoknya juga pada saat ini menoleh ke sisi lain di mana terdapat sebuah sangkar. Sangkar ini tidak berisi binatang buas melainkan beberapa manusia yang tersisa. Sosok-sosok ini tampak berdesakan satu sama lain karena tempat ini tampaknya tidak lagi cukup menampung mereka. Meng Sen pada saat ini segera bertanya kepada seorang prajurit berapa banyak yang tersisa di antara mereka. Prajurit Taiksu yang mengenakan Void God Armor pun segera berkata bahwa ada sekitar 400.000 orang di sini. Mendengar hal tersebut Meng Sen pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam bahwa 400.000 orang ini masih belum cukup. Kirim orang untuk menangkap lebih banyak manusia dari makhluk sensi lagi. Begitu selesai berbicara Meng Sen pada akhirnya segera menatap ke arah pedang pengejar jiwa kehampaan.
fluktuasi yang terpancar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pedang yang pada saat sebelumnya digunakan oleh Susi. Meng Shen pun segera mengarahkan jarinya ke arah sangkar sambil berkata bahwa dirinya bisa menghabisi semut ini sebanyak yang dirinya mau. Pedang pengejar jiwa ini pada akhirnya terbang keluar dan bergegas masuk ke dalam sangkar. Pedang ini menyapu dan langsung menembus tubuh lebih dari belasan sosok. Banyak teriakan seketika terjadi di tengah-tengah ketakutan banyak sosok yang dibantai. Pada saat ini Meng Shen benar-benar memperlakukan orang-orang ini seperti hewan gembala. Meng Shen membantai mereka dan menyerap jiwa-jiwa dari orang yang mati untuk dijadikan penyuci pedang miliknya. Meng Shen pada saat ini menatap ke arah pemandangan tersebut dengan bahagia. Tampaknya dirinya benar-benar menikmati adegan pembantaian ini sebelum akhirnya semuanya mereda. Dari total 400.000 orang yang berada di dalam kandang pada saat ini tampak hanya tersisa sekitaran 300.000 orang. Meng Shen kembali menarik pedangnya dan Meng Shen pada saat ini kembali memasukkan pedang tersebut ke dalam Void God Armor miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok datang dan berkata bahwa dirinya membawa laporan kepada Jenderal Meng Shen. Formasi bergerak sudah siap dan mereka telah siap untuk melakukan perjalanan. Meng Shen pun mengangguk dan melambaikan tangannya sambil berkata apa yang pada saat ini mereka tunggu. Sebaiknya mereka pada saat ini segera mempersiapkan semuanya untuk menyergap semut-semut ini supaya tidak mengganggu pelanggan di warung Bude Yanti.